Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Putri Ramadhani dengan NIM 2521010400074. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan oleh kelompok 2, yaitu Sejarah Peradaban Islam Dinasti Abbasiyah. Baik, yang pertama yaitu latar belakang pembentukan dinasti Abbasiyah, yaitu dimotivasi oleh ketidakpuasan publik terhadap dinasti Umayyah yang dianggap diskriminatif terhadap Muslim, non-Arab, dan penyimpangan dari nilai-nilai Islam. Bani Abbasiyah berhasil mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok, termasuk Syiah dan Mawali, dengan mengangkat kedekatan garis keturunan mereka dengan Nabi Muhammad SAW sebagai alasan legitimasi kekhalifahan. Momentum revolusi melawan dinasti Umayyah mencapai puncaknya melalui keberhasilan Al-Abbas bin Abdul Muthalib dalam pertempuran Zab pada tahun 750 Masehi yang memulai era dinasti Abbasiyah. Yang selanjutnya yaitu peradaban dan perkembangan. Peradaban dan kebudayaan Islam tumbuh dan berkembang, bahkan mencapai kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah. Hal tersebut dikarenakan dinasti Abbasiyah lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada peluasan wilayah. Abad keemasan peradaban Muslim dimulai dengan bangkitnya dinasti Abbasiyah pada tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi. Masa 5 abad kekhalifahan Abbasiyah merupakan masa perkembangan Islam. Dinasti ini kurang berminat terhadap penaklukan sebagaimana pada dinasti Umayyah, tetapi pada dinasti Abbasiyah ini lebih berminat besar pada pengetahuan dan masalah dalam negeri. Hal tersebut pada upaya besar penerjemah dan menyerap ilmu dari peradaban lain. Yang selanjutnya yaitu runtuhnya dinasti Abbasiyah dan faktor-faktor penyebabnya. Keruntuhan dinasti Abbasiyah terjadi akibat akumulasi masalah internal, eksternal, dan ekonomi selama berabad-abad. 1. Faktor internal. Kelemahan dari dalam meliputi gaya hidup mewah para khalifah, konflik perebutan kekuasaan, pertentangan antara aliran keagamaan, serta melemahnya militer akibat dominasi pengawal Turki. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Tekanan dari luar berupa luasnya wilayah yang memicu munculnya dinasti-dinasti kecil, serangan perang salib, dan puncaknya serangan Mongol di bawah Hulagu Khan dan penghancuran Baghdad dan mengakhiri kekuasaan Abbasiyah. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Tingginya pajak dan maraknya korupsi menyebabkan kondisi ekonomi melambat, sehingga negara kesulitan membiayai pemerintah dan militer. Kesimpulannya, peradaban Abbasiyah mengalami perkembangan besar dengan fokus pada pembangunan ilmu pengetahuan dan peradaban, bukan lagi ekspansi wilayah. Baghdad menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan, sekaligus pusat ilmu dengan adanya gerakan penerjemahan dan Baitul Hikmah. Pada masa ini, banyak kemajuan di bidang kedokteran, matematika, dan filsafat. Kejayaan Abbasiyah didukung oleh pemimpin yang baik, stabilitas politik, dan dukungan terhadap ilmu. Namun, akhirnya mengalami kemunduran karena masalah internal seperti konflik kekuasaan dan korupsi, serta faktor eksternal seperti perang salib dan serangan Mongol. Kontribusi Abbasiyah sangat berpengaruh hingga sekarang, terutama dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan metode ilmiah, serta menjadi dasar bagi kemajuan dunia modern. Sekian dari saya. Apabila ada salah tutur dan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.